Oke, hari ini kita akan membahas materi mengenai logika, algoritma, dan peta minda. Nah, di sini Ibu sudah membuat PowerPoint. Di antaranya sebagai berikut, kalian boleh simak ya. Nah, materi yang akan kita bahas yang pertama mengenai konsep logika, konsep algoritma, command prompt, diagram alir atau flowchart, dan peta minda. Konsep logika. Secara definisi, konsep logika dalam bahasa Latin berasal dari kata logos yang artinya perkataan atau sabda. Logis adalah masuk akal dan tidak logis adalah hal yang sebaliknya. Konsep algoritma. Algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman agar dapat dilaksanakan oleh komputer. Nah, algoritma itu mempunyai proses. Prosesnya itu sebagai berikut. Yang pertama, selection process, yaitu intrusi dikerjakan memenuhi kriteria tertentu. Nah, Ibu perjelas lagi ya, bahasa pemrograman tuh kayak apa? Khususnya anak MM, pasti tahu bahasa pemrograman itu seperti apa. Nanti kalian akan belajar bahasa pemrograman oleh guru kalian ya. Nah, kita lanjut ya. Proses algoritma dikategorikan sebagai berikut. Selection process, intrusi dikerjakan memenuhi kriteria tertentu. Kemudian sequence process, instruksi dikerjakan secara konsekual atau berurutan. Kemudian concurrent process, beberapa instruksi yang dilakukan bersamaan. Dan interaction process, instruksi yang dilakukan selama memenuhi kriteria dan kondisi tertentu. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai command prompt. Nah, command prompt itu kalian bisa temukan kalau kalian buka laptop kalian, nanti ada di pojok sebelah kiri. Nah, di situ kalian tinggal ketikkan di bagian run, terus kalian tulis CMD, nanti akan muncul tulisan command prompt. Jadi command prompt sendiri dengan sebuah perintah yang terdapat pada OS Windows guna mempermudah user dalam menjelajahi Windows baik secara online maupun offline. Fungsi perintah command prompt itu banyak ya. Nah, diantaranya sebagai berikut. Di sini kan ada append, perintah yang digunakan program untuk membuka file, attrib, buat CFG, CHDR, CKDIS, CLS, copy, dan lain-lain. Sebenarnya ini masih banyak. Kalian bisa cari di internet atau di buku simulasi digital. Boleh kalian baca-baca lagi. Di sana sumbernya banyak dan kalian boleh lebih untuk membaca-baca lagi ya. Karena di sini Ibu hanya menjelaskan sebagian besarnya aja. Oke. Lanjut kita akan bahas mengenai diagram air atau flowchart. Diagram air, bahasa Inggrisnya flowchart, adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Nah, di sini Ibu akan menampilkan gambarnya. Nah, contohnya di sini kan ada lampu tidak berfungsi. Bila lampu tidak berfungsi, nah, pertanyaannya di sini gini, apakah lampu itu terpasang? Kalau lampu itu tidak terpasang, berarti harus dipasang lampunya. Kalau lampu itu jawabannya ya, artinya kan apakah lampu itu terpasang? Artinya kan lampunya terpasang. Nah, terus pertanyaannya, bola lampunya terbakar atau tidak? Kalau terbakar, ganti bola lampu. Kalau tidak, perbaiki lampunya. Intinya di sini itu diagram ini mewakili sebuah alir kerja. Nah, yang terakhir kita akan bahas mengenai peta minda.
yang mana peta minda sendiri itu adalah sebuah gambaran yang menjelaskan struktur konsep-konsep yang saling berkaitan antara konsep lainnya, yang menyatakan hubungan dan memiliki makna atau arti dari sebuah materi pelajaran sehingga membentuk proposisi. Nah, di sini Ibu akan menampilkan ya untuk contoh gambar peta minda. Nah, di sini kan yang tengah-tengahnya itu ada gambar ultahku. Misalkan kamu itu dalam keadaan sedang ulang tahun. Nah, kamu lihat gambarnya. Di sini kan ada undangan. Nah, di dalam undangan itu kan ada teman, ada sahabat, ada saudara. Nah, dalam undangan itu, maksudnya itu begini, kita ulang tahun itu kan harus ada undangan. Terus kemudian ada makanan. Intinya konsep-konsepnya itu apa aja, langkah-langkahnya itu. Nah, di dalam ini tuh kan seperti otak yang bercabang ya. Misalkan ulang tahunku. Nah, kita kan ulang tahunnya mau ngadain di rumah. Nah, alamatnya itu di mana? Jalannya apa, nomornya apa, kotanya apa, kemudian waktunya kapan, acaranya mau seperti apa, minumannya apa. Minumannya itu kan banyak jenisnya. Jadi intinya dicabang-cabangkan lagi gitu. Makanannya apa, undangannya apa. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Nah, contoh lainnya, ya, misalkan kayak gini, jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran itu kan tengah-tengahnya misalkan kalau itu kan ultahku. Misalkan jadwal pelajaran itu kan ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, di dalam hari Senin itu ada pelajaran apa aja, hari Selasa pelajaran apa aja, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Intinya, peta minda itu sebuah gambaran di dalam otak kita gitu. Sampai situ aja yang dapat Ibu jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.